Pernahkah panjenengan ketemu seseorang yang lahir wage yang kehadirannya bikin suasana berubah? Ada yang bilang orang weton wage itu seperti api kecil. Kalau dirawat menghangatkan, tapi kalau disepelekan bisa membakar tanpa ampun. Pertanyaannya, apakah weton wage benar-benar bisa jadi pelindung atau justru diam-diam jadi penghancur hidup orang lain tanpa disadari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat datang kembali di channel Om Kus, sahabat semua. Tempat kita sama-sama belajar menggali kearifan leluhur Jawa, membongkar misteri weton, dan menemukan makna hidup di balik pitutur kuno. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas pelan-pelan dengan hati yang terbuka mengenai weton wage yang bisa jadi pelindung atau justru diam-diam jadi penghancur hidup orang lain. Jangan lupa yuk subscribe, share, like, komen dulu. Dan terima kasih yang sudah subscribe, semoga masuk surga. Channel Om Kus memang di hati. Monggo dilanjut coy. Dalam hitungan Jawa, wage dikenal sebagai salah satu weton yang punya daya getar kuat. Tidak selalu terlihat, tidak selalu menonjol, bahkan sering dianggap biasa. Tapi leluhur berkata, sing katon sepi, durung tentu ora isi. Yang terlihat tenang belum tentu tidak menyimpan kekuatan. Konon orang yang lahir wage punya dua sisi, bisa jadi peneduh atau bisa jadi badai. Semua tergantung pada bagaimana mereka memperlakukan hidup dan bagaimana orang lain memperlakukan mereka. Sampai di sini panjenengan mungkin mulai merasa, benarkah energi orang wage sedalam itu? Kenapa banyak orang bilang mereka bisa jadi penjaga sekaligus pembawa badai? Tenang, kita ora akan langsung menghakimi. Sebab dalam ajaran leluhur, setiap weton tidak pernah diciptakan untuk menakuti, tapi untuk dikenali laku dan wataknya. Karena wong ing ngerti laku, bakal lebih gampang ngendaleni nasib dibanding wong mung rimo tanpa ngerti makna. Sekarang kita mulai masuk ke inti pembahasan. Mengenal satu persatu sisi tersembunyi dari weton wage. Siapa ngerti watakeiku lebih gampang ngolah uripe. Barang siapa mengenal wataknya, ia akan lebih mudah mengolah jalan hidupnya. Wage weton yang diam-diam mengamati. Orang kelahiran wage sering terlihat tenang. Mereka bukan tipe yang suka mencari perhatian atau sengaja memperlihatkan kemampuannya kepada dunia. Jika panjenengan perhatikan, orang wage lebih sering berada di posisi pengamat. Duduk di pojok ruangan, tidak banyak bicara, namun matanya menyimpan sesuatu. Bukan tatapan tajam yang mengintimidasi, melainkan tatapan yang seolah mampu membaca isi hati tanpa panjenengan sadari. Leluhur Jawa percaya bahwa wage adalah weton dengan aura menyimpan suara batin. Mereka tidak banyak bicara karena lebih suka menyimak gerak-gerik manusia. Mereka bisa tahu siapa yang tulus, siapa yang sekedar datang untuk kepentingan. Mereka bisa membedakan mana teman, mana penumpang sementara dalam hidup. Bahkan ketika mereka tersenyum dan kelihatan biasa saja, jangan kira mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kekuatan wage bukan di ucapan, tapi dirasa. Ada semacam intuisi bawaan yang membuat mereka peka terhadap perubahan energi di sekitarnya. Itulah sebabnya banyak orang wage yang sering merasa ngerti lebih dulu sebelum sesuatu terjadi. Entah itu pertengkaran, pengkhianatan, atau datangnya rezeki. Contohnya begini. Pernah tidak panjenengan melihat seseorang yang tiba-tiba diam, tapi wajahnya seperti memikirkan sesuatu yang dalam? Lalu beberapa hari kemudian terjadi sesuatu yang seolah sudah diprediksi olehnya sejak awal. Itulah ciri khas orang wage. Mereka tidak selalu bicara, tapi batinnya bergerak lebih cepat daripada lisannya. Dalam pergaulan sosial, wage tidak langsung percaya pada orang baru. Mereka butuh waktu. Bagi mereka, kepercayaan itu seperti kayu jati. Semakin lama semakin kokoh. Tapi jika belum yakin, mereka akan tetap menjaga jarak. Bukan dingin, bukan sombong, hanya hati-hati. Sebab wage tahu salah memberi hati bisa jadi racun bagi jiwa. Namun di balik ketenangan itu, wage menyimpan semacam insting perlindungan. Jika mereka merasa seseorang layak dipercayai, mereka diam-diam akan mengawasi orang itu. Bukan untuk mengontrol, tapi untuk menjaga. Seperti penjaga malam yang tidak terlihat, tapi keberadaannya membuat penghuni rumah merasa tenang. Karena itu, jangan heran jika banyak orang yang lahir wage lebih suka mendengarkan daripada bicara, lebih suka mengamati daripada menunjukkan diri mereka. Seperti air yang tampak diam di permukaan, tapi di dalamnya ada arus yang bergerak dengan tenang, tidak terlihat mata, tapi bisa dirasakan oleh jiwa. Sing sepi, ora ateges, ora weruh.
Kadang wong sing paling sepi kui sing paling paham. Yang diam bukan berarti tidak tahu, kadang justru yang paling diam adalah yang paling memahami. Jika disakiti, balasannya tidak selalu terlihat tapi terasa. Ada satu hal yang sering disalahpahami orang tentang kelahiran Wage. Mereka terlihat sabar sehingga banyak yang mengira mereka tidak akan melawan. Padahal kesabaran Wage bukan berarti mereka lemah. Justru di balik diamnya mereka menyimpan bentuk perlindungan yang paling halus, namun paling ditakuti doa batin. Orang Wage jarang marah dengan cara berteriak atau mengamuk. Mereka tidak suka keributan. Bahkan ketika disakiti, Wage sering hanya diam, menatap dengan tatapan yang sulit ditebak, seolah berkata dalam hati, "Oh Jokir, Gusti Allah ngerti." Dan di titik itulah banyak kejadian misterius muncul. Bukan santet, bukan mantra, bukan pula ilmu balas dendam, tapi rasa bersalah yang tiba-tiba menghantui, rezeki yang perlahan serat, rencana hidup yang tidak lagi berjalan mulus. Loh kok bisa? Dalam ajaran leluhur Jawa ada sebuah keyakinan, seng ditindes atine lui ceto doane, ketimbang seng banter suarane. Doa orang yang hatinya disakiti lebih tajam tembus ke langit daripada teriakan orang yang marah. Itulah kekuatan Wage. Mereka mungkin tidak membalas secara langsung, tapi doa lirih dari hati yang kecewa bisa menjadi bumerang yang tidak terlihat, namun terasa. Banyak yang mengaku setelah menyakiti orang Wage, hidupnya seperti tidak tenang. Ada saja masalah datang bergantian, kerugian kecil tanpa sebab, hubungan yang retak tanpa alasan, hingga hati yang gelisah padahal keadaan terlihat baik-baik saja. Apakah itu kutukan? Tidak. Apakah itu karma? Mungkin. Tapi yang jelas energi kecewa dari orang Wage bukan main-main. Mereka bukan tipe yang akan membalas dengan tangan, tapi dengan pasrah. Dan pasrah itulah yang sering dikabulkan langit. Namun jangan salah paham, Wage bukan pendendam. Mereka hanya punya cara berbeda dalam menyikapi luka. Jika hatinya terlalu penuh, mereka tidak meledak. Mereka menyerahkan semuanya kepada Gusti. Dan anehnya, justru saat mereka diam dan pasrah, itulah banyak hal terjadi secara tidak terduga pada orang yang menzalimi mereka. Karena itu, jangan pernah remehkan orang yang hanya diam saat disakiti. Bisa jadi diamnya bukan tanda kalah, tapi tanda bahwa persoalan itu sudah diserahkan kepada kekuatan yang lebih tinggi. Wong sing pasrah marang sing gawe urip, dudu wong kalah. Nanging wong sing ngerti sapa sejatine sing kuasa. Orang yang pasrah bukan orang yang menyerah, tapi orang yang tahu kepada siapa kekuasaan tertinggi itu berada. Wage sebagai pelindung tameng gaib untuk orang-orang terdekat. Meski dikenal pendiam dan misterius, orang Wage punya sisi yang sering tidak disadari banyak orang. Mereka diam-diam menjadi pelindung bagi orang yang mereka sayangi. Tidak dengan otot, tidak dengan ancaman, tapi dengan rasa peduli yang diwujudkan dalam diam, perhatian halus, dan doa yang tidak pernah diumbar. Jika mereka mencintai seseorang, entah itu keluarga, pasangan, atau sahabat, mereka akan menjaganya dengan cara yang tidak selalu terlihat. Wage bukan tipe yang mudah mengatakan, "Aku sayang kamu." Tapi mereka menunjukkannya lewat tindakan kecil yang kadang justru tidak disadari. Seperti diam-diam memastikan orang terdekatnya tidak kekurangan. Menyimak curhatan tanpa menggurui, hanya dengan kalimat pelan, "Wis, sabar, kabeh ono dalane." Menunduk pelan saat mendoakan seseorang tanpa menyebut namanya keras-keras, tapi dengan keikhlasan yang membuat langit ikut mendengar. Inilah yang disebut leluhur sebagai tameng tanpa wujud. Wage bisa menjadi pagar gaib bukan dalam arti mistis yang menakutkan, tetapi dalam bentuk perlindungan spiritual. Mereka merasa wajib menjaga orang yang sudah mereka anggap bagian dari hidupnya. Dan ketika Wage sudah memberi hatinya, mereka akan bertahan. Bahkan ketika dirinya sendiri sedang terluka. Kadang orang-orang tidak sadar bahwa rezeki mereka menjadi lancar. Hati mereka terasa tenang. Urusan mereka dipermudah bukan karena doa mereka sendiri, tapi karena ada seseorang yang diam-diam mendoakan dari jauh. Dan seringkali orang itu adalah si Wage. Orang Wage punya kemampuan untuk menyerahkan rasa lewat doa. Saat orang yang mereka sayangi berada dalam kesulitan, Wage akan ikut merasa gundah. Bukan karena tidak percaya takdir, tetapi karena hati mereka gampang menyerap energi orang lain. Itulah sebabnya banyak orang Wage yang terlihat ikut murung saat sahabatnya berduka atau ikut resah saat orang terdekatnya dalam masalah. Tapi uniknya Wage tidak suka memperlihatkan bahwa mereka peduli. Mereka jarang berkata, "Aku khawatir sama kamu." Tapi mereka akan berdoa lirih di malam hari, menyebut nama orang itu pelan-pelan. Doa tanpa suara tapi getarannya terasa. Wong sing tenang iku kadang dudu merga ora kerasa, nanging merga milih endonga tinimbang ngomel.
Orang yang terlihat tenang bukan berarti tidak merasa, tapi karena memilih berdoa daripada mengeluh. Maka dari itu, jika panjenengan dalam hidup ini merasa selalu ada yang menjaga meski tidak tahu dari mana datangnya, bisa jadi ada seorang wage dalam hidup panjenengan yang diam-diam menjadi tameng tanpa pamrih. Sisi gelap wage saat lukanya tidak ditangani. Setiap weton memiliki dua sisi teduh dan sisi kelam. Dan untuk weton wage, sisi kelamnya tidak meledak seperti api yang langsung menyala, melainkan merembes perlahan seperti kabut dingin yang diam-diam masuk ke relung hati. Tidak terlihat, tapi terasa, tidak terdengar, tapi mengganggu. Orang wage dikenal pendiam, sabar, bahkan sering mengalah. Tapi banyak yang lupa. Rasa sakit yang tidak dikeluarkan tidak berarti hilang. Wage bukan tipe yang melampiaskan amarah dengan teriakan. Mereka menyimpan, memadatkan, lalu mengunci rasa itu di dalam dada. Dari luar mereka terlihat biasa saja, tapi di dalam ada perang batin yang mereka lawan sendirian. Ketika rasa kecewa menumpuk dan tidak pernah disembuhkan dengan kejujuran, wage bisa berubah. Bukan jadi kasar, bukan jadi pembenci, tapi jadi dingin, sangat dingin. Mereka bisa menarik diri dari seseorang tanpa penjelasan, berhenti peduli, dan menutup pintu dengan rapi, seolah orang itu tidak pernah ada. Bagi wage, diam adalah bentuk hukuman paling halus, tapi juga paling menyakitkan bagi mereka yang kehilangan tempat di hatinya. Leluhur pernah berpesan, wong sing ora suarane ojo disepakmu ora ngerti, deweke nyimpen loro. Orang yang tidak banyak bersuara jangan diremehkan. Kau tak tahu sudah berapa lama ia menyimpan luka. Yang lebih menggetarkan adalah energi kecewa wage bisa memantul balik ke hidup orang yang menyakitinya. Bukan dalam bentuk kutukan gaib, tapi lewat energi batin yang membuat hidup terasa berat. Orang yang menyakiti wage sering mengalami kondisi seperti hati terus merasa gelisah tanpa sebab. Rencana sering gagal di menit terakhir. Hubungan antar manusia tiba-tiba renggang. Ada rasa bersalah yang tidak bisa dijelaskan. Semua itu bukan karena wage mengirim balasan gaib. Tidak. Justru sebaliknya, karena wage tidak membalas apa-apa, mereka hanya diam dan memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Dan doa dari hati yang pasrah menurut para sepuh lebih tajam dari 1000 mantra. Energi gelap wage bukan dari kemarahan, melainkan dari luka yang terlalu lama dipendam. Jika tidak disembuhkan, energi itu bisa menghancurkan bukan hanya orang lain, tapi wage itu sendiri. Mereka bisa jatuh dalam kesunyian yang menyakitkan, kehilangan semangat hidup, merasa tidak dihargai, lalu perlahan-lahan menjauh dari cahaya dirinya sendiri. Maka bagi panjenengan yang lahir wage, waspadalah bukan kepada orang lain, tapi kepada batinmu sendiri. Sebab yang paling mampu menghancurkan wage, ya wage itu sendiri. Saat mereka tidak bisa memaafkan luka yang tidak pernah diucapkan, cara hidup selaras dengan weton wage agar jadi pelindung, bukan penghancur. Setelah memahami bagaimana energi wage bekerja, tenang namun dalam, penuh kasih namun menyimpan sisi gelap, kita sampai pada pertanyaan penting. Bagaimana agar hubungan dengan orang wage tetap harmonis tanpa menyalakan sisi gelap mereka? Atau jika panjenengan sendiri lahir di weton wage, bagaimana caranya agar energi bawaan itu menjadi pelindung, bukan penghancur takdir? Leluhur Jawa mengajarkan satu prinsip hidup sederhana. Urip bebarengan kudu iso guyub lan ngerti papan. Hidup bersama harus bisa rukun dan tahu tempat. Dan itu sangat berlaku untuk weton wage, agar energi wage tetap bersinar sebagai pelindung. Berikut laku batin yang diajarkan para sepuh. 1. Hargai perasaan wage. Meski mereka tidak pernah meminta, wage tidak suka menjelaskan isi hatinya. Mereka tidak pandai berkata, aku butuh dipahami. Maka jangan tunggu wage meminta baru panjenengan menghargai. Cukup dengan tidak meremehkan ucapannya, tidak mempermainkan kepercayaannya, itu sudah lebih dari cukup. Sebab sekali wage merasa dihina, mereka akan menutup pintu rapat-rapat. 2. Jangan paksa wage bicara saat mereka memilih diam. Dalam budaya Jawa, diam bukan berarti tidak peduli. Diam adalah cara menjaga hati tetap waras. Jika wage memilih diam saat marah atau kecewa, jangan didesak. Biarkan mereka menata batin. Memaksa wage bicara justru bisa membuat hati mereka retak lebih dalam. 3. Jika wage sudah percaya, jangan pernah khianati. Kepercayaan wage itu seperti gerbang bambu yang dijaga tanpa suara. Sekali panjenengan diterima masuk ke dalamnya, panjenengan akan merasakan kehangatan dan perlindungannya. Tapi ingat, gerbang itu bisa tertutup selamanya jika kepercayaan itu disia-siakan. 4. Jika panjenengan sendiri lahir wage, belajarlah mengeluarkan luka secara elegan. Bagi panjenengan yang lahir wage, jangan biarkan luka jadi senyap dalam dada.
Belajarlah bicara. Meskipun pelan, belajarlah melepaskan meskipun sedikit-sedikit. Sebab wage bukan diciptakan untuk memendam, tapi untuk menjaga dengan cinta yang benar. Jika hati terlalu berat, bloklah ke langit. Donga amargi donga iku pepadang ing wengi. Doalah karena doa adalah penerang di malam gelap. 5. Sibukkan diri dengan laku baik agar energi wage menjadi cahaya. Orang wage punya potensi besar untuk menjadi pelindung spiritual bagi keluarga dan sahabatnya. Tapi energi itu hanya keluar saat hati wage bersih dari dendam. Maka berdamailah bukan untuk orang lain, tapi untuk jiwa panjenengan sendiri. Sapa sing resik hati gampang dititip rezeki lan perlindungan. Mereka yang hatinya bersih lebih mudah dititipi rezeki dan perlindungan hidup. Dengan begitu, wage akan tampil bukan sebagai badai yang menghancurkan, tapi sebagai benteng tak terlihat yang menenangkan kehidupan banyak orang. Weton wage bukan weton yang gemar menonjolkan diri, tapi justru karena itulah mereka berbahaya sekaligus berharga. Jika diperlakukan dengan tulus, wage bisa jadi benteng hidup. Tapi jika disia-siakan, wage bisa jadi angin tak terlihat yang mengguncang hidup pelan tapi pasti. Wong Jawa uripku iku kudu iso rumangsa, ojo mong rumangsa iso. Hidup itu harus bisa merasa bukan merasa bisa. Semoga pembahasan ini membuat panjenengan lebih hati-hati. Bukan untuk takut, tapi untuk lebih menghargai laku dan energi setiap weton. Yen panjenengan lahir wage, tulis di komentar. Ceritakan pengalaman panjenengan soal weton wage. Apa yang paling panjenengan rasakan? Pelindung atau penghancur? Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.